Misi Manchester United finish 4 besar menghadapi ujian sulit saat bertamu ke Manchester. Manajer interim Manchester United Ralf Rangnick tak ragu menyebut City sebagai tim terbaik di dunia saat ini. City akan menjamu MU di Stadion Etihad pada Minggu malam nanti. Kedua tim berjarak sangat jauh di papan klasemen. The Citizen di puncak klasemen Liga Inggris dengan keunggulan 19 poin dari rival sekotanya itu yang menghuni posisi keempat. Angka penuh jelas menjadi incaran baik Manchester City maupun Manchester United. City mesti menghindar dari kejaran Liverpool yang masih memiliki satu pertandingan di tangan dan cuma berjarak 6 poin, sedangkan MU wajib menang untuk terus membuka peluang lolos ke Liga Champions musim depan. Sudah jelas tantangan super besar bagi setan merah untuk menjegal City. Pasukan Pep Guardiola itu sedang bagus-bagusnya, usai hanya sekali kalah dalam 17 pertandingan liga terakhirnya. Di sisi lain MU justru naik turun, meski hanya sekali kalah dalam 14 pertandingan liga terakhir. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan hanya bisa meraup 8 kemenangan saja. Bahkan 3 dari 5 laga terakhirnya berakhir seri. Rangnick sadar pertandingan melawan Manchester City akan sangat sulit. Namun dia cukup optimis karena MU menciptakan banyak peluang dalam beberapa pertandingan terakhir. Kami tahu bahwa kami melawan salah satu kalau bukan tim terbaik di dunia, ungkap Rangnick dalam konferensi pers dikutip dari MIN. Mereka telah berkembang dengan baik sejak Pep datang. Hal yang sama terjadi di Bayern Munich dan Barcelona. Dia itu salah satu pelatih terbaik. Kami tahu semuanya tentang mereka. Itu akan menjadi pertandingan dengan banyak taktik, pertarungan dengan atau tanpa bola. Kami toh sudah menciptakan banyak peluang dalam 10 atau 11 pertandingan terakhir. Kami mencetak 4 gol di Leeds dan seharusnya mencetak 1, 2, atau 3 gol melawan Watford. Namun saya akan khawatir kalau kami tidak menciptakan peluang. Kami juga rapat saat musuh sedang menguasai bola, kata Rangnick jelang duel Manchester City melawan Manchester United. Bek Juventus Danilo mengungkapkan bermain di bawah asuhan Josep Guardiola bak seperti mengikuti kursus kepelatihan. Danilo pernah membela Manchester City selama 2 tahun, tepatnya dari tahun 2017 sampai 2019 saja. Meski singkat, namun Danilo sempat membantu Manchester City meraih 5 gelar juara. 2 diantaranya adalah gelar Premier League. Selepas membela Manchester City, ia pindah ke Italia. Ia ditransfer ke Juventus. Danilo mengaku dirinya sangat terkesan dengan pengalamannya selama bermain di Inggris. Ia mengaku cukup betah ditinggal di sana. Saya menyukai kehidupan saya di Inggris. Sesekali orang-orang menghentikan saya dengan mengatakan, "Hai, Anda Danilo, saya seperti ya, bisakah kita minum kopi?" Orang-orang berpikir bahwa kami pesepak bola memiliki kehidupan yang berbeda, tetapi saya ingin tetap membumi, ucapnya pada Dance via Football Italia. Lebih lanjut, Danilo kemudian membeberkan pengalamannya di bermain di bawah asuhan Josep Guardiola. Ia mengatakan beruntung bisa bekerja di bawah pria asal Spanyol itu karena mendapat banyak ilmu darinya. Pemain yang cukup beruntung untuk bekerja sama dengan Guardiola memanfaatkannya jika mereka pintar. Ini seperti menghadiri kursus kepelatihan, beber Danilo. Danilo sekarang ini juga berhasil meraih sukses bersama dengan Juventus. Ia mengaku kesuksesannya sejauh ini tak lepas dari campur tangan ibunya. Ketika saya mulai bermain sepak bola dan teman-teman saya pergi keluar, mereka selalu bertanya kepada saya, "Ikutlah dengan kami semua pergi." Ibuku tidak akan membiarkan saya pergi dengan mengatakan, "Kamu tidak seperti yang lain." Iya benar, saya harus fokus pada karir saya, kenang Danilo. Saya pikir saya akan bermain hanya untuk satu tim, tetapi perjalanan ini telah membawa saya ke Juventus pada saat yang tepat dalam karir saya, pungkas Danilo. Josep Guardiola baru saja mengumumkan cedera Ruben Dias. Diperkirakan Dias bakal menepis sampai lebih dari 1 bulan. Kabar buruk untuk Manchester City. Betapa tidak, saat ini Manchester City sedang bersaing ketat dengan Liverpool di puncak klasemen sementara. Keduanya memburu trofi Premier League 2021-2022. Manchester City masih unggul dengan 66 poin dari 27 pertandingan.
Liverpool menempel ketat dengan 60 poin, namun The Reds masih menyimpan 1 pertandingan. Artinya Liverpool mungkin memangkas jarak jadi 3 poin saja. Manchester City harus menjauh, tapi cedera Diaz bisa jadi kendala. Guardiola mengumumkan bahwa Diaz harus menepi antara 4-6 pekan ke depan. Bek Portugal itu mengalami cedera hamstring dalam pertandingan kontra Peterborough di Piala FA. Masalah otot, cedera hamstring mungkin 4-6 pekan menepi. Hal ini bisa terjadi. Di musim-musim sebelumnya, pemain terbaik kami menepi selama 8-9 bulan, ujar Guardiola. Saya menyukai dia, Diaz, tapi dia tidak bisa bermain, dan saya tidak perlu menangis ketika mengarungi musim. Masalah ini bisa terjadi. Cedera Diaz bisa jadi masalah besar bagi Manchester City. Pasalnya saat ini bek yang fit hanya John Stones dan Aymeric Laporte. Masih ada Nathan Ake tapi juga cedera. Orang-orang berkata, kami beruntung dengan tidak banyak kasus Covid. Kami memiliki 14-15 pemain dalam beberapa bulan terakhir. Saya tidak tahu tepatnya, sambung Pep Guardiola. Dengan pemain-pemain yang ada, kami akan berjuang dan mencoba bermain bagus. Mustahil bersaing jika Anda tidak main apik, ujar Guardiola. Berdasarkan keterangan Guardiola, Diaz mungkin melewatkan beberapa pertandingan penting dalam 4-6 pekan ke depan. Jika bisa pulih sesuai jadwal, Diaz mungkin bisa bermain melawan Liverpool pada awal April 2022. Jika tidak, mungkin dia baru bisa bermain kontra Wolves. Jadi minimal Diaz akan melewatkan 5 pertandingan. Jumlah tersebut bisa bertambah jika Manchester City melaju terus ke fase gugur Liga Champions. Manchester City menjamu Manchester United dalam lanjutan Liga Inggris. Pep Guardiola memberi pujian kepada Cristiano Ronaldo jelang laga. Manchester City melawan Manchester United berlangsung di Etihad Stadium pada Minggu. The Citizen butuh kemenangan untuk menjaga jarak di puncak klasemen dari kejaran Liverpool, dan Setan Merah juga butuh menang agar tak terlempar dari 4 besar. Guardiola dan Ronaldo menjadi sorotan jelang laga derby Manchester ini. Keduanya sudah saling terlibat pada November lalu, yang dimenangkan Manchester City 2-0. Salah satu yang terhebat dalam 15 tahun terakhir bersama Messi. Kita tidak akan melihatnya lagi, kata Guardiola selaku manajer Manchester City yang dikutip dari Sport. Ketika Anda mencapai hal-hal seperti itu, Anda akan selalu berada di bawah pantauan setiap hari. Dia terlalu bagus dan sebagai penyelesaian akhir luar biasa. Pemain luar biasa dan sangat menyenangkan untuk ditonton. Kami harus mengeksploitasi permainan dan mengeluarkan kekuatan kami untuk menghindarinya mendekati bola. Kami harus mengontrolnya. Salah satu yang terbesar, salah satu mesin pencetak gol. Dia sangat kuat secara mental. Dia menangani tekanan ini tanpa masalah dan hidup dengan harapan melalui karirnya dengan cara positif, pungkas Guardiola mengatakan tentang Cristiano Ronaldo. Guardiola dan Ronaldo telah membangun persaingan selama karir di La Liga. Guardiola saat itu sebagai pelatih Barcelona dan Ronaldo striker Real Madrid.